Om Swastiastu, kami mahasiswa Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil semester 6. Pada presentasi kali ini ingin mempresentasikan mengenai exit taxiway pada Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya. Kelompok kami terdiri dari pertama Madenova Putrayasa dengan NIM 2004010433, yang kedua Nyaman Gede Mertajiwa dengan NIM 2004010448, yang ketiga Komang Yogi Lingga Atta dengan NIM 2004010454. Sebelum masuk ke materi, kami akan membahas sedikit mengenai bandar udara. Bandar udara adalah kawasan di daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat pemindahan intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Nah, kami akan masuk ke materi taxiway. Dalam materi ini terdiri dari pengertian taxiway, jenis-jenis taxiway, fungsi taxiway, bentuk taxiway, jenis-jenis standar taxiway, dan taxiway leg. Nah, yang pertama ada pengertian taxiway. Taxiway adalah jalur di bandara yang menghubungkan landas pacu dengan jalur landai, hangar, terminal, dan fasilitas lainnya. Taxiway kebanyakan memiliki permukaan yang keras seperti aspal atau beton. Namun terkadang, bandara yang lebih kecil atau belum memenuhi kriteria internasional menggunakan kerikil atau rumput. Bandara yang padat jadwal dan sibuk biasanya membangun taxiway berkecepatan tinggi untuk memungkinkan pesawat meninggalkan landasan pacu pada kecepatan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis taxiway. Standar taxiway yaitu taxiway dengan sudut 90 derajat terhadap runway, operasi kurang dari 26 gerakan, kecepatan exit sekitar 25 km per jam. Kedua ada paralel taxiway, yaitu taxiway yang paralel terhadap runway-nya untuk menyalip dan tempat menunggu keberangkatan yang posisinya paling dekat dengan runway. Seperti ini bentuk atau gambar dari paralel taxiway. Nah, untuk selanjutnya ada jenis taxiway berdasarkan letak. Yang pertama, entrance taxiway adalah taxiway yang terletak di ujung runway sebagai jalan masuk pesawat terbang yang akan menuju runway. Di sini juga dapat berfungsi sebagai exit taxiway terakhir untuk pendaratan yang berawal dari ujung runway yang lain bila digunakan runway operasi dua arah. Nah, untuk selanjutnya ada exit taxiway adalah taxiway yang berfungsi untuk memperpendek masa penggunaan runway pada saat pendaratan pesawat. Sudut baliknya sekitar 30 derajat sampai 45 derajat. Penentuan letaknya tergantung pada komposisi pesawat yang dilayani, jumlah, kecepatan, dan perlambatan pesawatnya. Direncanakan mampu mengakomodasi lalu lintas pergerakan pesawat pada jam puncak. Di sini saya akan menjelaskan exit taxiway. Exit taxiway adalah di sini ada jenis taxiway. 1. Parallel exit taxiway, apron exit taxiway, cross exit taxiway. Di sini ada parallel exit taxiway. Parallel taxiway adalah taxiway yang konfigurasi sejajar dengan runway. Parallel taxiway ini menghubungkan taxiway bisa ataupun exit taxiway dan apron. Apron exit taxiway. Apron taxiway adalah taxiway yang terletak di dekat apron. Secara umum, apron taxiway dibedakan atas dua jenis, yaitu taxiway yang terletak di dekat apron dan dimasukkan sebagai jalan pintas pesawat dari apron ke taxiland, di mana pesawat akan parkir. 2.
Dikalian yaitu bagian dari apron yang diperuntukkan bagi jalan hubung ke areal parkir. Cross access taxiway. Cross taxiway adalah taxiway yang berfungsi untuk menghubungkan dua runway yang berdekatan sehingga pemanfaatan kedua runway dapat dilakukan secara optimal. Jenis taxiway ini biasanya baru diadakan jika memang ada dua runway sejajar dalam suatu bandar. Fungsi taxiway. Fungsi utama taxiway adalah sebagai jalan keluar masuk pesawat dari runway ke apron dan sebaliknya atau dari runway ke hanggar pemeliharaan. Taxiway diatur sedemikian hingga pesawat yang baru saja mendarat tidak mengganggu pesawat lain yang sedang taksi, siap menuju ujung lepas landas. Di pelabuhan udara yang sibuk di mana lalu lintas pesawat taksi diperkirakan bergerak sama banyak dari dua arah, maka harus dibuat paralel taxiway terhadap landasan untuk taksi satu arah. Rutenya dipilih jarak terpendek dari bangunan terminal menuju ujung landasan yang dipakai untuk awal lepas landas. Bentuk taxiway. 1. Vertical taxiway. Sumbu taxiway membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu runway atau tegak lurus sumbu runway. Diagonal taxiway. Sumbu taxiway membentuk sudut tumpul terhadap sumbu runway. Misalnya 135 derajat atau 150 derajat paralel taxiway. Sumbu taxiway sejajar sumbu runway. Baik, jenis-jenis tanda taxiway. Taxiway centerline marking merupakan suatu tanda dengan garis lebar diameter 15 cm berwarna kuning sebagai pemberi tuntunan kepada pesawat udara dari runway menuju apron ataupun sebaliknya. Nah, runway holding position marking seperti yang sudah terlihat pada gambar, tanda garis yang melintang di taxiway berupa dua garis solid dan dua garis terputus-putus berwarna kuning sebagai tanda bagi pesawat untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki runway. Nah, taxiway edge marking, garis berwarna kuning sepanjang tepi taxiway sebagai petunjuk batas pinggir taxiway. Adapun jenisnya bisa dilihat pada layar komputer ataupun monitor kalian. Ada dua jenis, continuous dan descent. Nah, taxi shoulder marking, tanda berupa garis-garis berwarna kuning terletak di sebelah luar taxiway edge marking dan merupakan bahu taxiway sebagai tanda yang menunjukkan tidak boleh dilalui pesawat udara. Nah, intermediate holding position marking, tanda pada persimpangan taxiway yang berupa garis putus-putus berwarna kuning sebagai petunjuk letak persimpangan taxiway. Road holding position marking, tanda garis melintang di taxiway berupa dua garis solid dan dua garis terputus-putus berwarna kuning yang berguna sebagai tanda kendaraan untuk berhenti sebelum memperoleh izin memasuki atau menyeberangi runway. Nah, taxiway leg ini biasanya digunakan pada malam hari dikarenakan ya gelap dan tidak kelihatan, yaitu rambu penerangan yang terdiri dari lampu-lampu memancarkan cahaya biru yang dipasang pada tepi kiri dan kanan taxiway pada jarak-jarak tertentu dan berfungsi memandu penerbang untuk mengemudikan pesawat terbangnya dari landasan pacu atau dari tempat parkir pesawat. Nah, sekarang kami akan kembali membahas ke topik pembahasan, yaitu Bandar Udara Internasional Juanda.
Sedikit informasi, bandara ini terletak di sekitar 12 km atau dalam satuan mil 7,5 mil dari pusat kota Surabaya dan melayani wilayah Gerbang Kertosusila, Bandara Internasional Juanda dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I. Nama bandara ini diambil dari nama Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia terakhir yang mengusulkan pembangunan bandara ini. Pada tahun 2019, bandara ini melayani sekitar 500 pesawat per hari. Nah, sejarahnya sedikit saja kami sampaikan karena sejarahnya lumayan panjang. Lanudal di Juanda melayani penerbangan sipil yang pengelolaannya sejak 7 Desember tahun 1981. Dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penghubung Udara, Departemen Penghubung RI. Pada 1 Januari tahun 1985, pengelolaan bandara komersial ini dialihkan pada Perum Angkasa Pura Pertama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984. Seiring waktu berjalan, frekuensi penerbangan sipil di sana pun bertambah, hingga akhirnya dibangun terminal khusus untuk melayani penerbangan sipil dan melayani juga penerbangan internasional. Pada 24 Desember tahun 1990, Bandara Juanda ditetapkan sebagai bandara internasional dengan peresmian terminal penerbangan internasional. Nah, ini layout dari bandar udara di Juanda yang kami ambil dari dokumentasi atau tugas akhir dengan kode sudah ada di bawah gambarnya tahun 2015. Nah, untuk yang ditandai kotak merah itu adalah jenis taxiway atau gambar taxiway yang digunakan di Bandar Internasional di Juanda ini. Nah, sedikit informasi yang bisa kami berikan jika untuk lapisan aspal taxiway di bandar udara ini menggunakan campuran aspal hot mix dan salah satu jalur taxiway Bandara Juanda ini memiliki luas sekitar 85.605 meter persegi. Didapat dari PCN strip 147F_B_X_T. Nah, sekian untuk informasi ataupun presentasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kesempatan ini. Adapun jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.